Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jili rahimahumullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada halaman 116 beliau mengatakan, setelah menyampaikan dalil dari ayat dari hadis, beliau Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah berkata, fala naqulu yadun kayadin. Kita tidak boleh mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Dan ini yang namanya at-tashbih. Ini namanya at-tamtsil. Yang terlarang itu kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ya, adapun mengatakan Allah punya tangan itu tidak mengharuskan at-tashbih seperti yang disalahpahami oleh ahli bidah. Ya, kelompok sesat ahlul bidah mengatakan ahlus sunnah itu musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk, karena ahlus sunnah atau dakwah salafiyah menetapkan sifat Allah. Ini kesalahpahaman mereka atau gagal pahamnya mereka. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ketika ditanya manil musyabbih, siapa itu orang yang mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, kata beliau, man qala yadullah kayadil makhluk atau kayadi. Namanya musyabbih itu kalau mengatakan tangan Allah, wajah Allah sama dengan wajahku atau wajah makhluk. Ini yang terlarang. Makanya gurunya Imam Bukhari yang bernama Hamad bin Zaid atau Naim bin Hamad, ya, Naim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari mengatakan, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bihi faqad kafar. Barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah maka dia kafir. Wa laisa fima wasafallahu bihi wa rasuluhu tasbihun. Menetapkan apa yang Allah sifatkan dan yang disifatkan oleh Rasul tentang sifat-sifat Allah itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sekali lagi harus kita sampaikan kepada kaum muslimin, menetapkan sifat Allah itu yang wajib. Itu bukan menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, sifat Allah ini seperti sifat makhluk, itu baru namanya apa? At-tashbih. Itu yang kata Allah, laisa kamislihi syai'un, tidaklah sesuatu pun sama dengan Allah, wa huwa sami'u al-basir. Jadi yang sering kita sampaikan, fala naqul yadun kayadin,
kita menetapkan Allah punya tangan. Dalam dalil-dalil yang sudah kita sampaikan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya penyebutan sifat tangan bagi Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam ucapan sahabat, dalam ucapan tabi'in lebih dari 100 kali. Dan kata beliau, hada yadullu ala annaha yadun haqiqiyah. Yang itu semuanya menunjukkan itu tangan yang hakikat. Artinya betul-betul Allah tersifati dengan sifat tangan, namun tidak sama dengan tangan makhluk. Ini sudah kita juga sampaikan. Ini perumpamaannya ketika ada orang berbicara tentang wajah binatang di KBS misalnya. Kemudian terpintas dalam benaknya, wah kalau kita menetapkan monyet punya wajah nanti sama dengan wajah kita. Itu wajah lu, bukan wajah gue. Kita sekali lagi tidak mesti persamaan dalam kosakata, dalam kata-kata itu mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Namun itulah sekali lagi yang terbetik dalam benak ahli bidah. Kalau kita menetapkan sifat Allah, dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sekali lagi kesesatan mereka. Wala nukayyif, tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah semuanya, baik sifat tangan, wajah, sifat istiwa. Sekali lagi ingat selalu ucapan Imam Malik rahimahullah, al-istiwa maklum. Istiwanya Allah di atas arsy itu sudah dimaklumi secara bahasa. Ini bukan hanya masalah istiwa saja kata para ulama, semua sifat Allah terapkan ucapan Imam Malik ini. Bahwasanya arti tangan dalam bahasa Arab sudah dipahami. Adapun al-kaif majhul, bagaimananya tidak diketahui. Wal iman bi wajib, mengimani Allah punya tangan wajib, karena itu bagian daripada iman kepada Allah, bagian daripada iman kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya bagaimananya sifat-sifat Allah itu adalah bid'ah. Sekali lagi ucapan Imam Malik tentang istiwa itu kata ulama kaidah yang bisa diterapkan dalam semua sifat-sifat Allah. Wala nukayyif, tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah, tangan Allah. Karena kata para ulama kita tidak akan mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau kita terpenuhi salah satu dari 3 hal. Melihat sesuatu itu, melihat yang serupa dengan sesuatu itu, atau mendengar kabar yang otentik tentang sesuatu tersebut dengan sifatnya. Dan itu ternafikan dari sifat Allah. Kita nggak pernah atau tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tidak ada yang sesuatu serupa dengan Allah, tidak ada kabar yang otentik bagaimana sifat-sifat Allah. Maka la nukayyif, tidak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Jangankan Allah dengan sifatnya yang jauh dari kita, terpisah dari kita. Kita saja tidak bisa membagaimanakan roh kita. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, itu yang dekat dengan kita. Intinya tidak semuanya bisa nukayyif, kita bagaimanakan. Wala nusyabbih, kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Wala nata'awal al-yadain, tidak boleh kita mentakwil tangan Allah alal qudratain dengan mengatakan kekuasaan Allah. Dan sudah disbantah insya Allah sudah kita baca kemarin footnote-nya, bantahan bagi yang mentakwil tangan Allah dengan kudratullah, bahwasanya ini adalah bentuk durhaka kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah istimewakan dengan diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung. Ma mana'aka anta juda lima khalaqtu biyadayya. Kalau ada yang mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua kekuasaannya, ini berarti mereka menyamakan Nabi Adam dengan selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah ciptakan dengan kun fayakun. Padahal Allah mengistimewakan Adam dengan Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, seperti yang diikrarkan oleh Nabi Musa alaihi salam dalam dialog yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Demikian pula secara bahasa, tidak ada istilah kata-kata Allah punya dua kekuasaan. Allah memiliki
kekuasaan ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu, bukan dua kekuasaan. Dan itu secara bahasa istilahnya kalau unta Arab itu bisa ketawa mereka kalau mendengar takwil seperti ini. Nggak ada kata-kata kedua kekuasaan Allah. Kama yaqulu ahlu ta'til wa ta'wil, seperti yang dikatakan oleh kelompok at-ta'til dan at-ta'wil. Ya. Ini kalau dibahas agak panjang. Kata para ulama, kullu mu'awil mu'atil. Setiap orang yang mentakwil dia mentaktil. Mentaktil itu menafikan sifat Allah. Itu dilihat dari beberapa sisi. Setiap yang mentakwil, misalnya mengatakan tangan Allah artinya kekuasaan Allah. Orang ini dikatakan mentakwil dan juga mentaktil, menafikan. Menafikan apa saja? Menafikan yang pertama, sifat yang Allah tetapkan itu sendiri. Sifat apa? Tangan. Yang kedua, orang itu mentaktil nas yang ada dalam ayat atau dalam hadis tersebut. Allah mengatakan tangan, dikatakan al-qudrah. Ini mentaktil nas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, orang itu menafikan kesempurnaan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Sebetulnya ada hubungan kullu mu'attil musyabbih, kullu musyabbih mu'attil. Ini kadang memang perlu dari segi bahasa. Cuma kurang lebih seperti itulah. Paham? Seperti kata-kata kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang mentakwil, mentaktil, itu dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena nggak mungkin dia mentakwil sebelumnya sudah ada apa? At-tasbih. Wah, kalau kita menetapkan Allah punya tangan nanti sama dengan tangan apa? Wah, ini sudah masuk ke dalam apa? Tasbih. Justru orang-orang ahli bidah itulah yang mentasbih Allah dengan apa? Makhluk. Karena nggak mungkin mereka mentakwil kecuali sebelumnya sudah didahului oleh apa? At-tasbih dalam benak mereka. Seandainya mereka mengatakan Allah punya tangan, punya wajah sesuai dengan kebesarannya, selesai sudah. Tapi ketika mereka membaca ayat-ayat tentang sifat Allah, terlintas dalam benak mereka, kalau kita menetapkan Allah punya tangan nanti sama dengan tangan manusia. Kalau Allah itu tinggal sears, berarti Allah itu butuh kepada ars. Ini semuanya apa? Sudah mentasbih Allah dengan makhluk. Setelah mentasbih, baru mereka apa? Mentakwil. Justru lebih parah lagi, kata para ulama, mentasbihnya 2 kali. Sebelum dan sesudah mentakwil. Contoh, mereka mengatakan Allah, kalau dikatakan istiwa, itu nanti sama dengan makhluk. Atau kalau Allah dikatakan tinggi di atas arsy, Allah itu nanti sama dengan makhluk, butuh kepada arsy. Ini sudah apa? Tasbih yang pertama. Kemudian apa? Mentakwil. Oh, berarti bukan tinggi artinya, namun apa? Istaula, menguasai. Padahal makhluk juga apa? Menguasai. Ini kata ulama, tasbihnya justru apa? 2 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat. Intinya sekali lagi, bahkan kalau kita bantah juga kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah nggak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat sama dengan apa? Makhluk. Kata para ulama, yang pertama juga jatuh ke dalam apa? Tasbih. Yang kedua, tasbihnya lebih parah lagi, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Seperti yang sudah kita pernah tantang antum. Ada yang menemukan lagi sesuatu yang ada wujudnya, nggak ada sifatnya. Ada? Ada enggak? Sudah nemu enggak? Insya Allah kontan hadiahnya. Kata para ulama, kelompok Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah, mereka ingin lari daripada menyerupakan Allah dengan sesuatu yang ada wujudnya, yaitu makhluk, dengan sesuatu yang nggak ada wujudnya, sesuatu yang mustahil ada, yaitu apa? Ada sesuatu namun nggak ada apa? Sifatnya ini sesuatu yang apa? Mustahil. Betul nggak? Atau masih nggak terima? Paham? Jadi itulah ahli bidah, mereka ini ingin lari dari menyerupakan Allah, ingin mensucikan Allah, namun justru jatuh ke dalam pelecehan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah, itulah al-firqatun najiyah, yang tegak di atas kebenaran,
yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak pula menafikan sifat Allah, menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwil, tanpa mentaktil. Kama yaqulu ahli ta'til wa ta'wil bal nu'min bidzalik, bahkan kita meyakini Allah punya kedua tangan, bal yadahu mabsutatan wa nusbitu lahu sifata min ghairi tahdidin, kita menetapkan. Ini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala berulang-ulang mengatakan seperti ini dalam setiap sifat yang kita pelajari. Ini sekali lagi karena memang inilah garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah, dan ini menunjukkan pentingnya kaidah-kaidah ini. Kita menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan. Nusbitu lahu sifah min ghairi tahdid, tanpa kita membayangkan, wala tasbih, tanpa menyerupakan. Kemudian kata beliau diulangi lagi, wala yasihu hamlul yadain alal qudratain, tidak benar kalau ditakwilkan tangan Allah dengan arti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi dari segi akal, segi nakal, secara bahasa. Fa inna qudratallah azza wa jalla wahidatun, karena kudrat Allah itu satu, tidak dikatakan ada dua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ala nikmatain, tidak boleh mentakwil kedua tangan Allah dengan dua kenikmatan. Fa inna ni'amallah azza wa jalla la tuhsa, karena nikmat Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara cara membantah ahli bidah, ketika mereka mentakwil sifat-sifat Allah, antum istilahnya terjemahkan sesuai dengan takwilnya mereka. Seperti yang pernah kita sampaikan ketika istawa, mereka mengartikan dengan apa? Istawa. Coba terapkan pada ayat huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawal ars. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia berkuasa di atas arsy. Kalau sesuai dengan terjemahan, takwilnya, tafsirnya apa? Mereka. Betul enggak itu? Kemudian Allah berkuasa di atas. Setelah apa? Menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelumnya ada yang, apakah seperti itu? Ini sekali lagi di antara cara membantah bidah, setiap tafsir-tafsir mereka tadi, takwil-takwil mereka itu cocokkan dengan nas-nas tadi. Nggak akan nyambung, nggak akan connect. Seperti dalam masalah nuzul, Allah turun ke langit dunia. Mereka mentakwil yang turun adalah apa? Rahmatnya Allah. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala samai dunia. Allah Rabb kita turun ke langit dunia. Kalau mereka, versi mereka apa? Rahmat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Kemudian berkata. Apakah rahmat Allah berkata? Gak nyambung sudah. Pasti kata ulama kalau istilahnya terjemahkan, dicocokkan dengan, gak akan nyambung. Sama dengan tangan Allah seperti ini. Kalau mereka tafsirkan dengan kedua kekuasaan Allah, kedua nikmat Allah, misalnya orang Yahudi mengatakan qalatil yahudu yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Bahkan kalau kita terjemahkan versi mereka, bahkan dua kekuasaan Allah itu apa? Kekuasaan yang mana terbenar? Apakah Allah punya kekuasaan? Dua, kekuasaan Allah, kata beliau apa? Wahidatun. Demikian pula kedua nikmat Allah terbentang. Padahal wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu, enggak nyambung. Kalau mau istilahnya paskan dengan nas-nas tersebut. Itu salah satu kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, cara membantah ahli bidah. Kalau mereka mentakwil, masukkan ke dalam nas-nas tersebut, istilahnya enggak klik, istilahnya enggak connect. Wa kullu ma qala Allah azza wa jalla fi kitabih. Kita bahas lagi kaidah tentang tauhid asma wa sifat menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut dakwah salafiyah al-firqah najiyah. Kata beliau, setiap yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla fi kitabih wa sahha an rasulihi binaqlil adl anil adl misal mahabba wal masyi'a wal irada,
Ini sama dengan tadi, Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada kita kaidah ahli sunnah yang asli, ya, bukan yang palsu, ya, ahli sunnah yang sejati, bagaimana memahami tauhid asma wa sifat. Dan ini sekali lagi garis pemisah antara ahli sunnah yang asli dengan yang palsu, antara ahli sunnah dengan ahli bidah, ya. Bahwasanya kata beliau, kaidah ahli sunnah tentang tauhid asma wa sifat yaitu mengimani semua yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya dan yang sahih dari Rasulullah SAW. Artinya tauhid asma wa sifat itu tauqifiyun. Menentukan nama dan sifat Allah itu adalah tauqifi, harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan perasaan, bukan dengan apa kata nenek moyang. Namun inilah akidah Ahlussunnah, hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sekali lagi diulang-ulang terus, karena ini harus ditanamkan. Namanya akidah itu harus betul-betul menancap dalam istilahnya relung hati kita yang terdalam. Jangan separuh, jangan di permukaan. Mudzabdzabuna baina dzalik. Nanti kalau ada yang viral, oh iya ini yang benar. Bukan itu ukurannya. Ukurannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kata beliau, setiap yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang sahih dari Rasulullah SAW, syaratnya hadisnya apa? Sahih. Bukan setiap hadis. Bukan seperti al-bidah yang hanya apa? Yang penting Rasul bersabda, nggak mesti itu sahih dari Rasulullah SAW. Ditekankan di sini yang sahih dari Rasulullah SAW dengan penukilan rawi-rawi, perawi-perawi yang adil dan yang dari yang adil juga, seperti sifat mahabbah. Ini yang pertama, beliau kasih muqaddimah dulu. Kita menetapkan sifat Allah harus berdasarkan Al-Quran atau hadis yang sahih. Di antaranya tentang sifat mahabbah. Allah itu punya sifat cinta. Kita baca footnote-nya. Kata pentahqiq Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi, min adillati isbatiha, di antara dalil sifat cinta bagi Allah, surat Al-Maidah 54, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Pasti Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jelas-jelas Allah menetapkan yuhibbum, Allah punya sifat cinta. Mereka manusia juga mencintai Allah. Ini menunjukkan cintanya makhluk tidak sama dengan cintanya Allah. Cintanya Allah nggak sama dengan cintanya makhluk. Allah tetapkan dua-duanya punya sifat cinta. Sama dengan ketika Allah mengatakan makhluk punya sifat kehidupan, Allah punya sifat kehidupan, namun tidak sama antara dua kehidupan tersebut. Allah menetapkan dirinya punya sifat ilmu, makhluk punya sifat ilmu, namun tidak sama kedua ilmu tersebut. Demikian juga dengan sifat cinta. Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah. Salah satu mungkin perbedaannya, kalau cinta manusia itu karena kebutuhan mereka kepada selainnya. Orang itu cinta kepada istrinya karena ada butuh dengan apa? Istrinya. Anak cinta kepada orang tuanya karena memang kebutuhan anak kepada orang tuanya. Orang tua cinta kepada anaknya karena ada kebutuhan juga kepada anaknya. Seorang terkadang cintanya karena hal seperti itu. Namun Allah tidak butuh kepada apa? Sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Kemudian Allah berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Yuhibbu, menetapkan sifat al-mahabbah. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, jika kalian kaum muslimin cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Ayat ini dinamakan dengan ayatul imtihan atau ayatul mihna, ayat ujian. Ujian bagi setiap yang mengaku cinta kepada Allah.
ataupun yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar pengakuan, semua orang bisa mengaku. Bahkan orang-orang kafir al-Yahud wa Nasara, mereka mengatakan nahnu abna Allah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anaknya Allah dan yang cinta dan dicintai oleh Allah. Tapi apakah betul mereka dicintai Allah? Tidak. Innal ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Bahwasanya pengakuan cinta harus dibuktikan dengan kata Allah, fattabi'un, ikutilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan masalahnya engkau mengaku mencintai, namun bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara menggapai cinta Allah dengan ittiba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Ini adalah ayatu al-mihna kata para ulama. Wa fil hadis, dalam hadis Rasul SAW bersabda, idza ahabballahu al-abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dengan mengatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka malaikat Jibril akan memanggil semua malaikat, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibril fi alis-sama. Kita ralat lagi. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril seraya mengatakan Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit, yaitu para malaikat, seraya mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbu. Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan tersebut. Fayuhibbu ahlus sama. Maka penduduk langit pun mencintainya. Summa yudha'lahul qabul fil ardi. Kemudian akan diterima oleh penduduk bumi tersebut. Dan ini yang selayaknya untuk kita jadikan patokan. Yang pertama yang harus kita raih itu kecintaan Allah, bukan kecintaan manusia. Apalagi dalam kita berpegang teguh dengan akidah shahihah, dalam kita mendakwakan akidah shahihah, jangan mencari cinta manusia dulu. Dalam kita berjuang di jalan Allah, cari kecintaan Allah. Yakini tidak mungkin semua orang kontra, benci kepada kita. Karena pasti ada yang Allah perintahkan untuk mencintai orang-orang yang berpegang di atas kebenaran tersebut. Kalau sudah Allah mencintai, Jibril mencintai, malaikat mencintai, maka penduduk bumi juga otomatis juga ada yang nggak ada namanya membenci 100%, nggak ada. Maka jangan takut kalau dibenci manusia, gara-gara kita berpegang dengan akidah shahihah, dengan sunnah Rasul, dengan kebenaran. Qulil haqqa walau murran, katakannya hak meskipun pahit, tapi pasti ada manisnya. Pasti akibatnya akan baik. Wal akibatul lil muttaqin. Maka sekali lagi jangan pernah mundur ke belakang, jangan pernah istilahnya cengeng kalau ada orang yang membenci. Meskipun punya geng-gengan, apalah kalau mereka sekedar orang-orang yang istilahnya tidak ada artinya. Kita harus betul-betul punya prinsip keyakinan kalau Allah sudah mencintai seseorang, tidak akan mungkin manusia istilahnya banyak berapapun bisa menjadikan orang itu jatuh ataupun dibenci oleh semua orang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul al-makirin. Makanya sekali lagi, seorang salafi istilahnya dalam berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, yang penting cintanya Allah. Yang penting dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dimurkai oleh banyak manusia. Nanti akan disampaikan juga tentang masalah sifat ar-ridha. Rasul mengatakan manil tamasa ridallah bi sakhtin nas radhiyallahu anhu warda bihin nas.
Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Istilahnya jangan cengeng. Baru di boikot sama si fulan atau si fulana. Karena yang boikot bukan hanya laki-laki sekarang ini, muncul geng akhwat sekarang luar biasa. Yang juga bercadar, yang juga pakai jilbab besar, juga masalah pakai geng-gengan kayak preman-preman. Kalau nggak suka diboikot. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, ini juga bagi akhwat. Jangan cengeng. Harus punya prinsip selama di kebenaran, biarkan titik-titik menggonggong. Apa itu isinya? Nah, jadi kata Rasul, ini yang harus kita jadikan prinsip. Yang penting kita mencari kecintaan Allah. Otomatis yang lain akan cinta kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian kata beliau, wal masyiah, di antara sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah adalah sifat masyiah, kehendak. Min adillati isbatil irada wal masyiah qauluhu ta'ala, di antara dalil sifat irada, kehendak bagi Allah, yaitu firman Allah surat Al-Kahfi 39, walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah. Seandainya engkau ketika masuk ke kebunmu mengatakan masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Di situ ada kata-kata masya Allah, sifat kehendak bagi Allah. Surat Al-Baqarah lagi, surat Al-Baqarah 253, walau sya'allahu maktatalal ladina min ba'dihim. Seandainya Allah berkehendak, tidaklah orang-orang itu berperang. Jadi sekali lagi, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Min ba'dihim ma ja'atuhumul bayinat walakin ikhtalafu fa minhum man amana minhum man kafar wala sya'allahu maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan berperang, namun Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ini yang harus kita yakini, semua yang baik maupun yang jelek itu terjadi dengan kehendak Allah. Tapi ingat, kehendak Allah ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Kemudian bawakan banyak dalil-dalil di sini. Intinya wajib meyakini adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita sampaikan. Kemudian sifat berikutnya al-iradah. Sudah kita lalui tadi. Jadi kata para ulama, kalau dalam bahasa Arab kalau yang pernah belajar bahasa Arab, iradah itu artinya kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Iradah ada dua. Iradah kauniyah dan iradah apa? Iradah kauniyah itu sinonimnya kalau bahasa Arabnya namanya al-masyiah. Al-masyiah itu sinonimnya apa? Iradah kauniyah. Apa iradah kauniyah? Kehendak Allah yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Sekali lagi saya ulangi, iradah kalau bahasa Arabnya, iradah itu artinya kehendak Allah. Kehendak Allah di sini al-iradah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah setiap kehendak yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Allah menghendaki terciptanya orang kafir, terciptalah orang kafir, tapi Allah tidak mencintai. Iradah kauniyah itu sinonimnya namanya al-masyiah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata para ulama, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mesti terjadi. Imam Syafi'i mengatakan masyi'ta kana wa illam asya. Ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang aku kehendaki jika engkau enggak berkehendaki, enggak mungkin terjadi ya Allah. Itu namanya al-masyi'ah, iradah kauniyah. Adapun yang kedua, iradah syar'iyah, itu sinonimnya al-mahabbah, kecintaan. Apa iradah syar'iyah? Yaitu kehendak Allah yang pasti Allah cintai. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Itu iradah syar'iyah. Tapi banyak manusia yang tidak mau apa? Kemudahan tersebut. Padahal Allah menghendaki apa? Kemudahan. Islam sudah mudah, ajaran Rasul itu mudah, tapi banyak orang yang apa? Berlebihan. Contoh seperti malam ini, nggak ada dalam Islam perayaan tahun baru, entah miladi atau hijri.
Kalau ada yang merayakan, ini enggak menghendaki kemudahan bagi diri mereka. Menghabiskan waktu, menghabiskan bensin, menghabiskan apalagi saya mati naudzubillah dari sul khatimah. Dan ini adalah tahun barunya orang-orang al-kuffar. Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Meskipun bukan berarti mereka murtad. Namun artinya ini adalah suatu dosa besar. Rasul mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dir'in hatta law dakhal dabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai kalau mereka masuk ke lubang dob binatang di gurun pasir tersebut, kalian akan ikut masuk juga. Ini menunjukkan bagaimana istilahnya kerdilnya akal-akal sebagian kaum muslimin mengikuti langkah jejak orang-orang kafir tersebut. Ini sekali lagi yuridullahu bikumul yusra. Islam mudah, makanya Islam melarang acara-acara seperti ini karena ini menyusahkan. Apalagi ada mercon atau kembang api, orang mau tidur atau mungkin yang mau sholat malam terganggu dengan acara-acara tersebut. Maka sekali lagi awas kalau ada yang ikut ya. Iya, pulang-pulang pengajian di trompet, naudzubillah min dzalik. Iya, apalagi saya jenggotan Pak Yatra. Naudzubillah. Baik. Jadi secara bahasa Arab seperti itu. Iradah kauniyah sinonimnya al-masyiah. Iradah syar'iyah sinonimnya apa? Al-mahabbah. Semoga Allah senantiasa mencintai kita di dunia wal akhirah. Kemudian sifat Allah berikutnya yang tercantum dalam nas, di sini nasnya hadis Rasul SAW, wadhahik, sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Min adillati isbati sifatid dhahik al hadis al muttafaq alaih alladzi rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu qala. Di antara dalil penetapan sifat tertawa bagi Allah, hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda, yadhakullahu ila rajulaini yaqtul ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannata. Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain namun dua-duanya masuk surga. Disebutkan kenapa demikian? Yang satu terbunuh karena dia berpegang teguh dengan Islam, berperang antara muslim dan kafir. Yang muslim terbunuh. Kemudian yang kafir masuk Islam, terbunuh juga. Dua-duanya masuk apa? Surga. Itu maksud daripada hadis ini. Namun intinya penetapan sifat ad-dhahik bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Sama dengan sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah, sifat murka, sifat mahabbah, sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala. Tidak sama dengan tertawanya makhluk. Kemudian dalil berikutnya juga ada dikatakan di sini wa haditsu Abi Hurairah indal Bukhari wa fi qissatu rajul adi huwa akhiru al-jannah dukhulan, tentang penduduk surga yang terakhir masuk surga. Dikatakan di situ fayaqulu ay rabbi la akunu asqa khalqika fala yazalu yadu hatta yadhakullahu minhu. Bahwasanya orang itu mengatakan wahai Rabbku, apakah aku termasuk orang yang paling sengsara dari makhlukmu? Maka dia senantiasa berdoa kepada Allah sampai yadhakullah, Allah tertawa kepada orang tersebut. Fa idza dhaika minhu qala udkhulul jannah. Ketika Allah tertawa, Allah mengatakan kepada orang itu, masuklah ke dalam surga. Ini sekali lagi hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Kemudian poin berikutnya sifat al-farah. Sifat kegembiraan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kaidahnya sama dengan tadi, tetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh ditiadakan atau dinafikan. Min adillati isbati hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-muttafaq ala sihhati. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim juga, yaitu sabda Rasul yang masyhur, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi min ahdikum idastaiqadha ala ba'irihi qad adallahu bi ardi falatin. Allah lebih gembira atau sungguh-sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian
ketika dia bangun dari tidurnya kemudian mendapati apa? Seekor unta dan perbekalannya yang sudah apa? Hilang di gurun pasir. Insyaallah kisahnya masyhur. Orang itu berkelana bersama unta dan perbekalannya, kemudian ketika tertidur atau ketika itu hilang unta dan perbekalannya, kemudian dia putus asa, tidur di bawah pohon, kemudian tiba-tiba muncul unta dan perbekalannya, sampai dia istilahnya keperucut, ya, mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Rasul, ya, akhta'a li syiddatil farah, orang itu keperucut, tergelincir lisannya karena sangat gembiranya, sudah putus asa hampir mati, menemukan kehidupannya lagi. Dan kata Rasul, Allah lebih gembira dengan tobatnya hamba dari orang yang seperti itu. Ini penetapan sifat al-farah, kegembiraan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, kegembiraan yang tidak sama dengan kegembiraan hamba. Kalau tadi hamba itu bergembira karena apa? Kebutuhannya kepada ontanya tadi. Kalau Allah ketika gembira dengan tobatnya hamba, bukan berarti Allah butuh kepada tobatnya hamba. Seperti dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir ditambah dengan jinnya, semuanya di atas hati manusia yang paling bertakwa, semuanya seperti Nabi Muhammad misalnya, kata Rasul, Allah berfirman, hal itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan, karena Allah tidak butuh kepada ibadah kita, nggak butuh dengan ketakwaan kita, nggak butuh dengan taubat kita yang butuh kepada Allah. Maka ketika kita menetapkan Allah punya sifat kegembiraan di sini, bukan karena Allah butuh kepada tadi taubatnya hamba. Walaisa kamitslihi syai'un, kita tetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Kurang berapa? 12 menit lagi, masya Allah. Taib, sifat yang berikutnya al-ajabu, sifat terkejut, ya, takjub istilahnya. Dalilnya sabda Rasul SAW, ini juga dalam Sahih Bukhari, ajiballah min qaumin yadkhulunal jannah fis salasil. Allah heran, Allah takjub, Allah terkejut dengan sekelompok orang yang masuk surga dengan dibelenggu. Artinya dengan dipaksa orang itu masuk ke dalam surga. Masuk surga kok malah apa? Dipaksa. Ini memang harus ada seperti itu. Seperti anak mau diajak ke surga harus apa? Dipukul dulu ketika sudah usia 10 tahun tidak mau salat, itu diantara maknanya. Namun intinya di sini Allah disifati kata Rasul dengan sifat takjub, ajiballah. Namun sekali lagi beda sifat takjubnya Allah dengan takjubnya hamba. Kalau istilah kata-kata terkejut, kalau kita terkejut itu diantara sebabnya karena ketidaktahuan kita sebelumnya, betul enggak? Ya. Tapi Allah tidak demikian takjubnya ataupun sifat terkejutnya. Sekali lagi jangan disamakan dengan makhluk, tetapkan apa adanya. Allah punya sifat tadi ajiballah. Bahkan dalilnya juga kata sebagian ulama dalam ayat Al-Quran, surat kalau nggak salah As-Saffat, bal ajibtu wa yaskharun. Itu ada dua qiraah yang sahihah. Ada bacaan yang kalau di mushaf kita itu bal ajibta wa yaskharun, bahkan engkau takjub. Namun dalam qiraah yang sahihah yang lain kata ulama dengan dhamma, bal ajibtu, bahkan aku kata Allah takjub atau terkejut. Ini sekali lagi wajib ditetapkan sesuai dengan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, laqad ajiballah au dhahika min fulan wa fulana. Allah takjub atau tertawa dengan fulan dan fulana. Kemudian sifat berikutnya wal bughd, sifat murka. Dalilnya Rasul SAW bersabda, tadi terusan hadis tentang cinta tadi, wa idza abghadha abadan da'a Jibril fayaqul.
apabila Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, fayaqulu inni ubghidu fulana fa'abghidhu. Aku membenci si fulan, bencilah dia. Qala fayubghidu Jibril. Jibril pun murkai orang tersebut. Tsumma yunadi fi alis sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit seraya mengatakan, innallaha yubghidu fulanan fabghidhu. Allah membenci si fulan, bencilah dia. Qala fayubghiduna. Maka mereka pun membencinya. Ini kalau Allah berhak seperti ini, ya. Tapi kalau ada, seperti tadi kumpulan geng-geng tadi, entah yang ikhwan apa yang akhwat, benci dia, padahal tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan, justru yang salah akidahnya, salah manhajnya dicintai. Ini sekali lagi kata Syekhul Islam, ini seperti jin khiskhan. Tahu jin khiskhan? Wala wal baraknya di atas tadi hawa nafsu. Sekali lagi ini peringatan bagi kita semuanya, hati-hati. Sekarang muncul geng-geng juga, bukan ikhwan saja, geng-geng akhwat yang alal hawa an-nafs, naudzubillah min dalik. Tsumma yunadi fi alis sama. Kemudian Allah atau Jibril memanggil penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan. Allah membenci fulan, fa'abghidhu, maka bencilah dia. Qala fayubghiduna tsumma tud'a lahu al-baghdha fil ardi. Kalau sudah Allah membencinya, Jibril membencinya, malaikat membencinya, maka dia juga akan dibenci oleh penduduk bumi ini. Meskipun dia punya harta, punya kekuasaan, mungkin dia juga suka bergerilya dan sebagainya untuk cari muka. Namun kalau Allah sudah benci, akan dibenci oleh banyak manusia. Maka sekali lagi kita sebagai seorang muslim, apalagi salafi ahli sunnah, yang kita cari ridha Allah, kecintaan Allah, meskipun dibenci, dimurkai oleh banyak manusia. Karena sekali lagi di hari kiamat juga kita sendiri-sendiri, mereka tidak ada manfaatnya. Wasukh, sifat murka, ini yang kita sempat singgung tadi. Allah punya sifat, kalau bahasa Arabnya ada bughd, murka, sukht. Itu kalau bahasa Indonesia terjemahnya kurang lebih sama, Namun dalam bahasa Arab ini dibedakan al-bughd wa sukht. Dalilnya firman Allah, dzalika bi anna muttaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai, wa kari ridwana, mereka membenci apa yang Allah ridhai. Ini penetapan sifat as-sukht, kemurkaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita sampaikan dari dalilnya, Rasul bersabda, manil tamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bin nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Namun sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas bi sukhtillah. Barang siapa mencari kecintaan, ridha manusia, mencari muka di hadapan manusia, namun dengan kemurkaan Allah. Di situ ada kata-kata apa? Sukhtillah, kemurkaan Allah. Sakit Allah, Allah akan murka kepadanya, wa askhata bihin nas. Dan itu yang banyak kita saksikan. Yang cari muka di hadapan manusia, lama-lama akan jatuh sendiri, lama-lama akan direndahkan oleh manusia sendiri. Mungkin sekarang lagi jaya, mungkin sekarang lagi dapat angin, namun nanti akan dapat angin topannya. Itu pasti, karena Rasul yang mengatakan, yang mencari muka manusia, mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, sudah tahu itu batil, sudah tahu itu sesat, dibela untuk mencari muka di hadapan orang lain. Kalau sekarang mungkin dicintai, dapat kekuasaan, namun suatu saat Allah sakhit Allah akan murka kepadanya, wa askhata binas, yang lain akan dijadikan murka juga kepadanya, baru tahu rasa. Kemudian wal kurhu, ini juga kurang lebih sama. Wal kurhu dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat At-Taubah 46. Walakin karihallahu imbi'atsahum fathabbatahum. Akan tapi Allah tidak suka, kariha, tidak suka, Allah murka, Allah membenci keberangkatan mereka, yaitu orang-orang al-munafiqin, fathabbatahum. Itu penetapan sifat al-kurh. Allah benci, Allah murka, Allah tidak suka. Kurang lebih terjemahnya seperti itu. As-sukhtu, al-ghadab, kemudian juga al-kurhu.
Kemudian waridha, sifat ridha bagi Allah. Tadi sudah kita bacakan hadisnya dan juga banyak ayatnya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Namun beda ridha Allah dengan ridha manusia. Ya, al-kurhu, kebencian Allah dengan kebencian manusia juga beda. Ya, kadang kebencian manusia karena apa? Ya, ada hasad, iri dan dengki. Ya, karena ada hawa nafsu, ada bisikan asyaitan, ya, dan seterusnya. Namun sekali lagi, kebencian, kemurkaan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kemudian kata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wasairi masaha anillahi wa rasulihi wa innabata anha asma'u ba'dil jahilin wastauhashat minha nufusul mu'attilin. Wajib kita tetapkan semua sifat-sifat yang telah sahih tadi dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, meskipun dalam pendengaran orang-orang yang jahil itu terasa apa? Ya, tidak nyaman. Ya, kok masa dikatakan Allah punya sifat tertawa, mau dikatakan terkejut. Ya, sekali lagi, meskipun itu tidak disukai oleh orang-orang jahil tersebut, Ahlussunnah tidak peduli. Meskipun digonggong, meskipun bully dan sebagainya, ya, Ahlussunnah tetap istiqomah di atas akidahnya, tetap di atas kebenaran, menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Ini isyarat dari pengarang, penulis. Memang inilah orang-orang yang berpegang dengan kebenaran pasti akan mendapatkan tadi cemohan dari orang-orang yang jahil. Ya, karena apa? Orang-orang jahil ketika mendengarkan hadis-hadis seperti ini atau akidah seperti ini rasanya apa? Aneh. Ya, karena memang dari dulu mereka nggak pernah diajari oleh tokoh-tokoh agama mereka. Padahal ini sudah tercantum dalam ayat, dalam hadis, dan dipahami oleh para salafus soleh dan juga dibawakan oleh tadi muridnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, hati-hati. Wa inna bata'anha asma ba'dil jahilin wastauhashat minha nufusul mu'attilin. Dan rasanya itu apa ya? Kalau orang-orang yang tidak betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, rasanya hati nggak nerima sifat-sifat seperti. Makanya mereka hanya menetapkan sifat yang 7, sifat 20, tidak ada sifat-sifat yang dibacakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi tadi, padahal itu banyak dalilnya dari ayat ataupun dari Rasulullah SAW. Makanya bedanya kita dengan mereka, kalau kita yang penting ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan. Sesuai dengan perasaan atau tidak, nggak peduli. Yang penting apa? Ada dalilnya, itu wajib kita betul-betul pegang erat, ya, dan tidak kita pedulikan orang-orang yang tadi ya menyebarkan syubhat ataupun yang merasa tidak nyaman dengan penetapan sifat-sifat tersebut. Bismillah. Masih lama? 1 menit. Iya, 1 menit untuk pengumuman. Mohon maaf lagi ya, karena kita ada undangan daurah Syekh Ibrahim Ruhaili di Solo minggu depan, terpaksa kita liburkan lagi. Semoga antum lebih bergembira lagi. Sekali lagi mohon maaf karena ini juga untuk kepentingan kita semuanya. Kita ingin juga ngeces ilmu juga. Jadi kita mau ikut daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Solo minggu depan. Jadi kita insya Allah liburkan mulai minggu depan. Insya Allah besok yang Rebu di Ar-Rayyan masih ada insya Allah, tapi minggu depannya libur lagi juga. Jadi insya Allah besok masih ada kajian kita di Masjid Ar-Rayyan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.